Persib umumkan pemain anyar, kali ini pakai karangan bunga. Pamit tinggalkan klub lama, Mihailo Provic segera ke Persebaya. Persik datangkan ex-gelandang Osasuna dari La Liga Spanyol. Pelatih Persis pastikan hanya pakai 8 pemain asing di Super League 2025-2026, tinggal rekrut satu lagi di posisi sayap. Cahya Supriyadi resmi berseragam PSIM Yogyakarta untuk Super League 2025-2026. Bali United resmi merekrut rekan setim Tom Haye di Almere City, klub impian atau demi menit bermain? Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan berikut ini, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Persib umumkan pemain anyar, kali ini pakai karangan bunga. Persib Bandung kembali memberikan kejutan jelang BRI Super League 2025-2026. Setelah sebelumnya mengumumkan sejumlah rekrutan anyar lewat medium yang tidak biasa seperti Videotron, brosur, Mobitron, koran, radio, bioskop, hingga kartu pos, kali ini Persib memilih pendekatan yang lebih emosional dan penuh makna yakni sebuah karangan bunga di jantung kota Bandung. Selasa 15 Juli 2025, sebuah karangan bunga bertuliskan Wilujeng Sumping muncul di Jalan Asia Afrika. Kehadiran karangan bunga ini bukan sekadar ornamen penghias trotoar. Ia adalah isyarat, sebuah teaser yang menyimpan pesan, akan datang satu lagi penguat baru bagi Persib. Siapa dia? Jawabannya terungkap pada Rabu 16 Juli 2025, dengan penambahan nama sang pemain di karangan bunga tersebut. Pemain yang didatangkan itu yakni ex-pemain Port FC, Thailand, Frans Putros. Pemain kelahiran Aarhus, 14 Juli 1993 itu sebelumnya mencatatkan 93 penampilan bersama Port FC dengan koleksi 5 gol dan 7 assist. Kepiawaian Putros di jantung pertahanan Pangeran Biru diharapkan mampu mempertahankan trofi juara yang telah diraih tim 2 musim beruntun. Pamit tinggalkan klub lama, Mihailo Provic segera ke Persebaya. Persebaya Surabaya sempat dalam momen perburuan striker asing baru setelah melepas Flavio Silva. Mereka sempat membidik striker Curaçao, Jurgen Locadia, namun batal. Kini, sudah muncul nama pemain pengganti. Dia adalah Mihailo Provic, striker asal Montenegro. Provic bahkan sudah berpamitan dengan FK Jezero, klub Montenegro yang dibelanya pada musim lalu. Mihailo Provic termasuk striker yang berpengalaman. Selain Montenegro, dia juga pernah berkarir di Hungaria, Serbia, Ukraina, Slovenia, sebelum akhirnya kembali ke negara asalnya. Urusan prestasi, striker berusia 28 tahun itu pernah meraih 2 trofi di Montenegro dan Slovenia. Masing-masing saat membela Budućnost Podgorica pada 2019 dan Olimpijal Ljubljana pada 2020-2021. Performa paling apiknya tentu saja saat membela Jezero musim lalu dengan sukses mencetak 16 gol dalam 35 pertandingan di semua ajang. Saat ini, Persebaya masih belum memperkenalkannya secara resmi. Namun, kemungkinan pengumuman perekrutannya akan dilakukan pada pekan ini. Terdekat, Persebaya akan melakoni satu laga uji coba lagi pada 19 Juli 2025. Mereka dijadwalkan menjamu PSS Sleman dalam duel bertajuk Tim Launching Game di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Persik datangkan ex-gelandang Osasuna dari La Liga Spanyol. Satu pemain asing didatangkan lagi. Skuad Persik makin solid untuk mengarungi Super League 2025-2026. Dia adalah Imanol Garcia. Ex-gelandang klub Osasuna di La Liga Spanyol menjadi pemain asing ketujuh yang resmi membela Macan Putih musim depan. Pemain berusia 29 tahun itu sebelumnya bermain bersama sejumlah klub di berbagai tingkatan kompetisi sepak bola Spanyol. Mulai dari Segunda Federación, Primera Federación, Segunda Division, La Liga 2, sampai kasta tertinggi kompetisi sepak bola Spanyol Primera Division, La Liga. Kehadiran figur Imanol diharapkan tidak hanya menambah kedalaman skuad Persik di lini tengah, namun juga menciptakan variasi permainan yang lebih efektif dan tajam. Kita masih membutuhkan pemain di tengah agar permainan lebih variatif. Dari tim pelatih juga menginginkan seperti itu. Kami tertarik cara bermain Imanol Garcia, ungkap manajer tim Persik, Muhammad Syahid Nur Ihsan. Imanol Garcia pernah berkostum Osasuna, Villarreal B, Gimnastik, dan Cordoba. Klub terakhirnya adalah Alcoyano.
Imanol menjadi bagian skuad Osasuna ketika klub asal kota Pamplona itu promosi ke La Liga pada musim 2018-2019 dengan status juara Segunda Division, La Liga 2. Pengalaman bermain di Eropa, khususnya di kompetisi Spanyol, diharapkan Imanol Garcia bisa memberi dampak positif pada permainan tim asuhan Ong Kim Sue ini. Imanol pernah bermain di klub besar Spanyol, Osasuna. Pengalaman, kemampuan dan skillnya semoga bisa membantu Persik meraih hasil positif sepanjang kompetisi nanti, harap Syahid Nur Ihsan. Pelatih Persis pastikan hanya pakai 8 pemain asing di Super League 2025-2026, tinggal rekrut satu lagi di posisi sayap. Peter De Roo memastikan, Laskar Sambernyawa akan tetap melanjutkan rencana awalnya dengan menggunakan 8 pemain asing. Semua pemain asing Persis Solo dipastikan mengisi posisi-posisi yang krusial. Regulasinya telah berubah sejak saya bergabung bersama Persis Solo. Terakhir kali saya dengar, kami hanya bisa memainkan 8 pemain asing dari total 11 kuota yang bisa didaftarkan, ujar Peter De Roo. Saya tidak berpikir kami akan mengisi seluruh kuota 11 pemain asing ini. Hal yang terpenting adalah bagaimana kami bisa menempatkan pemain asing di posisi-posisi yang tepat. Ia menambahkan, sejauh ini, tim asal Kota Bengawan itu sudah memiliki 7 pemain asing. Satu posisi terakhir ini masih akan ditentukan oleh Peter dalam laga uji coba mendatang. Sejauh ini, kami sudah memiliki 7 pemain asing, jadi kami masih memiliki 1 pemain lagi yang akan didatangkan. Saya akan melihat beberapa laga uji coba mendatang untuk melihat kembali apa yang sudah tim ini miliki, ujar dia. Kami juga akan melihat bagaimana kualitasnya. Selain itu, untuk tahap ini, bagaimana cara kami bermain adalah prioritas saya yang harus dikerjakan dalam waktu dekat, lanjut ex-direktur teknik FAM itu. Juru taktik asal Belanda itu mengisyaratkan apabila satu posisi tersisa ini akan diisi oleh pemain yang bisa beroperasi di area penyerangan sayap. Namun, dia masih belum ingin terburu-buru untuk menjatuhkan pilihannya. Untuk satu pemain asing tersisa ini, bisa saja kami mendatangkan pemain yang bisa menyerang dari area sayap. Namun, saya masih akan menunggu dan melihat. Saya tidak perlu terburu-buru, ujar Peter. Cahya Supriyadi resmi berseragam PSIM Yogyakarta untuk Super League 2025-2026. PSIM Yogyakarta memperkenalkan Cahya Supriyadi sebagai rekrutan anyar. Kiper berusia 22 tahun itu jadi pemain ke-18 yang didatangkan jelang Super League 2025-2026. Cahya menjadi kiper ketiga di PSIM Yogyakarta, setelah Harlan Suwardi dan Hairul Fikri tetap bertahan di skuad Laskar Mataram. Hadirnya pemain kelahiran 11 Februari 2003 itu tentu akan membuat persaingan di posisi penjaga gawang semakin ketat. Musim lalu, Cahya Supriyadi mencatatkan 10 clean sheet serta kebobolan 8 kali di Liga 2 2024-2025. Kiper berpostur 179 cm tersebut selalu menjadi andalan nomor 1 untuk mengawal gawang FC Bekasi City. Perekrutan Cahya Supriyadi diumumkan manajemen PSIM pada Senin 14 Juli 2025 malam waktu Indonesia Barat. Dia pun memberikan komentar seusai resmi menjadi bagian tim Laskar Mataram. Semua kita tahu bahwa PSIM adalah tim yang bersejarah dan mereka juga baru saja promosi ke Liga 1. PSIM juga mempunyai pendukung yang sangat fanatik dalam mendukung tim kebanggaan, ujarnya. Target pribadi saya bisa membantu PSIM berprestasi di Liga 1 dan target untuk tim semoga saya bisa berkontribusi banyak dan terus bertahan di Liga 1. Mohon dukungannya, kita akan berjuang di Liga 1 dan ini adalah kasta tertinggi Liga Indonesia. Semoga kita bisa berbicara banyak, tetap dukung PSIM apapun kondisinya, pinta Cahya. Bali United resmi merekrut rekan setim Tom Haye di Almere City, klub impian atau demi menit bermain. Seusai mengumumkan kedatangan Jens Ravens, Bali United resmi mendatangkan Tim Receveur. Ia adalah gelandang bertahan berusia 33 tahun asal Almere City FC. Musim lalu, ia satu tim dengan gelandang timnas Indonesia Tom Haye. Kedatangannya ke Bali United diwarnai dengan alasan yang mungkin sulit untuk dicerna. Dari pengakuannya seperti dikutip dari situs resmi Almere City FC, ia datang ke Bali United untuk memenuhi keinginan dan impiannya. Padahal kontraknya baru saja diperpanjang 1 musim hingga musim panas 2026. Namun manajemen Almere City FC lebih memilih untuk melepasnya ke Bali United dengan alasan mengejar impian dalam karir sepak bolanya.
Kami senang tim Recover akhirnya bisa mewujudkan mimpinya, ujar manajer teknis Almer City. Meski perannya penting di skuad, kami tak ragu untuk memberinya kesempatan ini. Kami doakan yang terbaik bagi tim dan keluarganya di Bali. Kami juga berharap kelak dia kembali ke klub dalam peran apapun, tambahnya. Namun bisa saja ada alasan lain ia meninggalkan Almer City FC yang terdegradasi ke Eerste Divisie musim depan tersebut. Musim lalu, ia hanya bermain 4 kali di semua pertandingan Eredivisie. Meskipun ke Bali United, ia mengaku masih ada peluang untuk bisa kembali ke Almer City FC, kesempatan untuk bermain mungkin akan semakin kecil di Almer City FC, tapi kita tak pernah tahu. Tapi peluang saya kembali dalam peran lain di Almer City FC sangat besar. Kita lihat saja nanti setelah saya pulang dari Bali United, tutupnya.